Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah seorang sahabat Nabi yang merampas tanah Yahudi untuk pembangunan masjid. Berikut adalah kisahnya. Amir bin Ash, seorang gubernur di Mesir di masa kekhalifahan Umar bin Khattab memerintah, mengira dirinya adalah seorang penguasa yang mewakili Tuhan sepenuhnya di muka bumi. Tindakannya seperti tercatat dalam sejarah Islam, menunjukkan bagaimana ia berpikir sempit, pikiran yang pada masa kini masih saja terus ada dan sering menjadi persoalan besar dan berimplikasi yang sangat buruk. Kekuasaan yang seringkali khilaf, tak lagi bermata hati, gelap dan seringkali menyakiti perasaan orang lain yang tidak sama. Namun, Amr bin Ash untungnya adalah pribadi yang terbuka. Setidaknya seperti itu adalah persangka baik kepada kita. Di masa pemerintahannya, di suatu waktu, gubernur itu melihat gubuk reot di depan istananya yang megah. Sebuah gubuk yang berdiri di atas tanah yang cukup luas. Pemiliknya adalah seorang Yahudi tua dan miskin. Setiap kali keluar daripada istananya, Amr bin Ash melihat gubuk itu dan dahinya terangkat oleh rasa tidak nyaman. Ia melihat kontras yang nyata antara istananya yang megah dengan rumah buruk di hadapannya. Hatinya tiba-tiba terganggu. Perasaan seolah dilingkupi oleh badai yang keras dan menuntutnya untuk berbuat sesuatu demi melenyapkan kekotoran itu. Iya, itulah iblis datang mempengaruhi pikiran Amr bin Ash. Maka suatu ketika Amr bin Ash berpikir untuk membeli tanah orang Yahudi tersebut. Alangkah baiknya bila gubuk itu dirobohkan dan kemudian didirikan oleh masjid. Demikianlah masjid tentu akan menjadi ruang yang jauh lebih pantas ketimbang gubuk reot yang buruk. Masjid memiliki manfaat bagi masyarakat muslim baik secara horizontal maupun vertikal. Keberadaan masjid tentu akan memiliki nilai ibadah bagi dirinya dan setiap jamaah yang meramaikannya. Untuk itu, dengan satu pertimbangan atas dasar ibadah, menurutnya Amr bin Ash perintahkan agar mengambil rumah orang Yahudi itu, dirobohkan dan dibangun masjid yang megah. Ketika perintah itu sampai kepada orang Yahudi pemilik rumah, wajah pria tua tersebut menjadi pucat pasi. Darahnya bergolak, ia marah, tentu saja ia menolak dengan tegas. Ia tak ingin rumahnya dihancurkan, ia tak ingin tanahnya diambil alih dan didirikan oleh masjid. Namun ia hanyalah rakyat kecil yang tidak memiliki kuasa dan harta. Seluruh upaya protesnya membentur tembok tebal penguasa. Perintah gubernur Mesir itu tidak bisa dibatalkan. Setelah upaya protesnya gagal dan hatinya dicekam oleh rasa sakit dan dendam, tiba-tiba ia teringat akan kabar tentang pemimpin yang adil, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Ia mendengar pemimpin kaum muslimin itu adalah pemimpin yang jujur dan dipenuhi rasa keadilan. Meskipun demikian, ia sangat ragu kepadanya. Umar bin Khattab adalah pemimpin kaum muslimin, sedangkan dirinya adalah seorang Yahudi miskin yang tidak memiliki kuasa dan harta. Mungkinkah Umar akan menerima keluhannya? Berhari-hari ia memikirkan itu hingga kemudian ia bertekad dan mencoba. Tak ada pilihan lain, gumamnya. Maka dengan tekad yang bulat ia mempersiapkan dirinya dengan bekal hati yang kuat dan ransum untuk perjalanan ke Madinah. Perjalanan yang mungkin baru sampai setelah beberapa bulan. Demikianlah Yahudi tua itu berangkat esok harinya. Sementara Amr bin Ash mempersiapkan pembangunan masjid di atas tanah yang tidak pernah direstui oleh pemiliknya. Setelah sampai di Madinah, segera saja ia mencari istana sang khalifah. Tapi ia tidak menemukan bangunan megah seperti istana Amr bin Ash. Ia kemudian bertanya, di mana istana Khalifah Umar bin Khattab? Tetapi jawaban orang tersebut membuat dahinya berkeringat. Cari saja Amirul Mukminin di masjid, ia biasa tidur di sana. Benar, kata orang tersebut. Ketika ia sampai di masjid dan bertanya di mana Umar bin Khattab, salah seorang di halaman masjid menunjuk seorang tinggi besar yang tengah tiduran di bawah pohon kurma. Wahai Amirul Mukminin, sapanya ragu dan sedikit gemetar. Umar bin Khattab melihatnya dan bertanya, apa keperluannya? Orang Yahudi itu kemudian bercerita tentang dirinya dan apa yang menimpanya. Saya meminta keadilan, ucap Yahudi tersebut. Mendengar hal itu, Umar bin Khattab bangkit dan duduk bersandar di batang pohon kurma. Wajahnya terlihat sangatlah keras.
Matanya memandang tajam wajah orang Yahudi tersebut. Telah berpikir sejenak, Umar kemudian mengambil satu tulang belikat onta yang menggoreskan pedangnya di atas tulang itu, membuat garis silang. Umar menyerahkan tulang itu kepada Yahudi tersebut dan berkata, "Berikan kepada Gubernur Amr bin As." Wajah pria Yahudi itu pun bingung, hati dan otaknya tidak bisa memahami mengapa jauh-jauh melakukan perjalanan untuk meminta keadilan. Dirinya hanya menerima tulang. Tapi Yahudi tersebut takut menentang. Dengan perasaannya sedikit kecewa, ia kembali ke Mesir. Ketika ia sampai, rumahnya telah sirna, dan di atas tanahnya tengah dibangun sebuah masjid. Esok harinya ia menghadap kepada Amr bin As. Katanya, "Saya baru saja bertemu Umar bin Khattab dan ia memberikan tulang ini untuk saya berikan kepada Anda." Amr bin As terkejut mengetahui Yahudi tua itu menemui Amirul Mukminin. Semakin terkejut ketika ia melihat garis silang di tulang belikat onta tersebut. Dengan tubuh gemetar, ia panggil pembantunya untuk membatalkan pembangunan masjid. Amr bin As pun juga memerintahkan untuk mengembalikan hak milik Yahudi itu dengan kerugiannya. Yahudi itu pun senang sekaligus bingung dengan apa yang terjadi. Hingga kemudian ia mendengar jawabannya. Suatu ketika, Amr bin As ditanya, mengapa ia takut melihat tulang belikat itu. Jawab gubernur Mesir itu, "Umar berbicara kepadaku lewat tulang itu. Berlakukanlah lurus seperti huruf alif dan bersikap adil atau kupenggal lehermu." Luar biasa hikmah yang dapat kita ambil daripada kisah ini. Semoga teman-teman dapat mempelajarinya. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.